Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan pertama ya. Kita akan membahas mengenai konsep dasar pemrograman. Selamat datang di mata kuliah dasar pemrograman Fakultas Teknologi Informasi Universitas Selatan Samasiroh. Di sini saya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Diki Widianto, pekerjaan saya sebagai IT Development System di Universitas Selatan Samasiroh. Email saya diki.widianto@unilam.ac.id. Nomor telepon saya bisa dilihat. Dan buat teman-teman yang ingin mengunjungi portofolio saya bisa mengunjungi dikiwidia.github.io. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai kontrak kuliah. Yang pertama adalah kehadiran. Kehadiran ini teman-teman harus melampaui 75% ya. Kehadiran kurang dari 75% tidak diperkenankan mengikuti UAS. Kemudian dari komposisi penilaian atau evaluasi, 15% kehadiran, kemudian diikuti dengan 25% tugas atau kuis, 25% ujian tengah semester atau UTS, dan 35% komponen selanjutnya yaitu adalah ujian akhir semester atau UAS. Baik, untuk tujuan pembelajaran pada mata kuliah dasar pemrograman ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar pemrograman komputer. Lalu selanjutnya, mahasiswa mampu menggunakan bahasa pemrograman untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi program secara sederhana. Lalu yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan logika komputasi dalam memecahkan masalah. Oke, kita langsung mulai saja untuk pembahasan pada mata kuliah dasar pemrograman ini. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai konsep pemrograman. Pada dasarnya komputer adalah perangkat keras yang tidak dapat melakukan apa-apa tanpa adanya perangkat lunak. Pemrograman komputer merupakan proses memberikan serangkaian instruksi kepada komputer untuk dapat bekerja dan memecahkan suatu masalah. Jadi memang pada dasarnya komputer itu tidak memiliki tidak dapat melakukan apa-apa gitu tanpa adanya dengan perangkat lunak tadi. Nah, perangkat lunak ini dibuat oleh seorang programmer, yang mana proses pembuatannya itu yaitu dengan memberikan serangkaian instruksi kepada komputer. Serangkaian instruksi tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan pemrograman seperti itu. Jadi programmer itu menuliskan kode ya di situ, yang kemudian nanti diterjemahkan oleh komputer, dibaca oleh komputer, sehingga kode yang tadi sudah dibaca oleh komputer tersebut dapat bekerja gitu, atau dapat memberikan dan memecahkan suatu masalah. Contohnya banyak ya, seperti kode-kode yang dibuat dari C++ atau dari PHP, dan masih banyak bahasa pemrograman lainnya yang nantinya itu akan dibaca oleh komputer dan kemudian akan memecahkan suatu masalah gitu nantinya. Yang tadinya kita mungkin punya masalah mengenai kesulitan kita bagaimana dari awal itu kan, misal kertas gitu kan, kita biasa menulis menggunakan kertas, kemudian itu kan menjadi suatu masalah, lalu adalah kode-kode lah dibuat, itu kode-kode, kemudian kode tersebut menjadikan suatu aplikasi misalnya bernama Microsoft Word. Nah, dan melalui Microsoft Word itu kita bisa memecahkan masalah yang tadinya kita mengetik atau menuliskan melalui kertas, kemudian kita dengan adanya Microsoft Word itu kan kita akan mendapatkan hasil melalui ketikan yang rapih gitu kan. Itu jadi suatu pemecahan masalah.
Lalu selanjutnya yaitu program komputer. Program komputer adalah kumpulan instruksi, statement-statement ya, yang dirangkai dan disusun menjadi satu kesatuan prosedur yang berupa urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang diimplementasikan dengan bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengatur komputer agar melakukan suatu tindakan tertentu. Ya. Jadi program komputer itu tujuannya ya itu tadi untuk menginstruksikan komputer gitu. Jadi programmer nanti akan membuatkan suatu kode berupa kode-kode yang seperti binary atau apa yang mungkin bisa dibaca oleh komputer. Lalu komputer itu akan diberikan instruksi melalui kode-kode gitu kan. Sehingga dapat dikatakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengatur komputer agar melakukan suatu tindakan tertentu gitu kan. Misalnya komputer itu nantinya bisa turn off gitu kan, atau bisa menyala ininya apa, menyala indikatornya atau apa gitu kan. Itu bisa dilakukan dengan melakukan instruksi melalui kode-kode yang disebut dengan kode-kode program komputer itu tadi. Lalu selanjutnya ada aspek komputer ya. Sebelumnya kita harus mengenal dulu ya, sebelum kita masuk jauh ke ranah pemrograman, kita harus tahu terlebih dahulu dan kita harus mengenal komputer itu terdiri dari beberapa aspek ya. Yang pertama pasti kita mengenal hardware, ada software, ada brainware ya. Hardware itu perangkat keras ya. Penjelasannya jelas di sini. Hardware atau perangkat keras adalah komponen fisik dari komputer yang bisa kita sentuh, lihat, dan rasakan. Ini mencakup semua alat elektronik dan mekanik yang membentuk sistem. Jadi, kalau kita di kehidupan kita ini bertemu dengan namanya komputer, fisiknya ya, itu kita bisa katakan adalah hardware. Apa saja yang termasuk ke dalam hardware? Salah satunya untuk storage misalnya, kita mengenal ada SSD ya, lalu kita mengenal ada RAM, ada monitor ya, dan masih banyak lagi, ada keyboard, ada mouse. Itu juga termasuk ke dalam hardware ya, karena bentuknya fisik dari komputer. Salah satu komputer itu kan salah satu komponennya ya itu tadi, ada keyboard, ada monitor gitu kan, yang mana dia membentuk suatu sistem yang nantinya bisa bekerja bersama-sama gitu. Ya bayangin aja kalau misalnya kita punya komputer tapi kita tidak punya keyboardnya gitu. Itu agak susah nanti ngetiknya. Nah itu adalah salah satu contohnya ya untuk hardware. Masih banyak lagi. Lalu kemudian software, di sini software itu yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak, software atau perangkat lunak adalah program dan data digital yang memberikan instruksi kepada hardware untuk menjalankan tugas tertentu. Software tidak memiliki wujud fisik dan hanya bisa dilihat di layar. Jadi kalau software itu tidak berbentuk fisik ya, kita nggak tahu misalnya contohnya Microsoft Word atau Microsoft Excel gitu kan, dan masih banyak software lainnya, kita tidak tahu bentuknya seperti apa gitu kan, di dalamnya itu seperti apa bentuknya gitu kan. Jelas hanya kode-kode saja, kode-kode yang dibuat untuk menginstruksikan ke komputer gitu kan, supaya bekerja sesuai dengan keinginan kita. Beda halnya dengan hardware yang tadi bisa kita lihat secara fisik ya, kita lihat keyboard ada fisiknya, lihat mouse ada fisiknya. Tapi untuk melihat software ini kita tidak bisa dilihat dengan nyata, namun bisa kita rasakan manfaatnya gitu. Contoh-contoh software itu banyak ya, ada browser juga salah satu dari software ya, seperti Google Chrome, seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, kemudian PowerPoint ya, dan masih banyak lagi sih sebetulnya. Termasuk
sistem operasi juga yang kita gunakan juga itu masuk ke dalam software, karena bisa dilihat di monitor ya. Ada Linux ya, mungkin teman-teman udah familiar menggunakan Ubuntu. Ada juga seperti Windows ya, dan mungkin buat yang punya MacBook ada namanya macOS ya, dan masih banyak lagi tuh. Lalu selanjutnya adalah brainware. Brainware itu apa sih? Jadi brainware itu adalah pengguna atau manusia yang mengoperasikan, mengelola, dan berinteraksi dengan sistem komputer. Tanpa brainware, hardware dan software tidak akan berfungsi karena tidak ada yang menginstruksikan mereka. Jadi kita sudah punya hardware tadi, kita sudah punya laptop, sudah punya monitornya, sudah punya keyboardnya, mouse-nya ya. Lalu softwarenya udah ada nih. Softwarenya kita sudah punya Windows-nya gitu kan. Kita sudah install Windows, sudah install Word, sudah install Excel. Lalu minusnya apa? Kita tidak ada brainware-nya atau tidak ada orang yang mengoperasikannya. Sehingga semua itu ya akan sia-sia saja gitu. Karena itu kesatuan dari aspek komputer ini harus terpenuhi semua. Dari hardware-nya, dari software-nya, dari brainware-nya ya, dari fisiknya, dari non fisiknya gitu kan, dan juga dari manusianya. Lalu selanjutnya pengenalan mengenai program komputer ya. Apa itu pemrograman atau pemrogram itu apa sih? Pemrogram itu kalau bahasa Inggrisnya ya programmer ya. Programmer itu adalah orang yang merancang, mengembangkan perangkat lunak ya, atau software. Iya, dia bertugas ya, tugasnya itu yaitu merancang algoritmanya, kemudian mengkodekan solusi ya, seperti misal dari algoritma alur-alur ya di situ juga. Kemudian nanti programmer membaca itu semua dan selanjutnya membuat dalam bentuk kode ya. Kode itu sesuai dengan logika yang tadi sudah dijelaskan, dengan algoritmanya sesuai, lalu mencoba untuk mengetesting ya, mentesting dan memastikan tentunya bahwa perangkat lunak berjalan dengan benar gitu kan. Jangan sampai ketika kita membuat project misalnya, project untuk apa ya, contohnya project sederhana aplikasi, lalu kemudian kita sudah merancang algoritmanya seperti apa gitu, prosesnya memasukkan data dan lain-lainnya, lalu kita sudah membuat kodenya ya, dan setelah itu kita mencoba untuk mengetesting lalu terjadi error gitu. Nah ini juga sebagai kerjaan dari programmer, yaitu untuk menyelesaikan error tersebut gitu. Jadi bagaimana caranya kode itu berjalan di sisi user atau pengguna itu dengan clean ya, tidak ada error gitu, seperti itu. Lalu kemudian bahasa pemrograman komputer ya. Bahasa pemrograman komputer ini adalah bahasa yang dimengerti oleh komputer sehingga komputer mampu memahami dan mengerti perintah-perintah yang diberikan gitu kan. Bahasa pemrograman komputer ini juga merupakan salah satu prosedur atau tata cara penulisan program yang disusun dan dirangkai dari urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Lalu kemudian dibagi juga ke dalam dua ya. Bahasa pemrograman komputer ini dibagi ke dalam dua. Jadi yang pertama ada bahasa tingkat rendah, yaitu bahasa yang memang sangat dekat ya dengan arsitektur hardware dan instruksi mesin komputer. Mungkin lebih ke seperti bahasa-bahasa kayak assembly gitu ya, yang mana memang untuk menginstruksikan kodenya itu ya hanya dengan langsung menuju langsung binernya saja gitu, 10 10 0 11 seperti itu, karena memang mesin itu hanya bisa membaca binary ya, 10 10 seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bahasa tingkat tinggi ya, ini bahasa yang memang mudah
yang mungkin sedang akan kita pelajari nanti, yaitu bahasa yang memiliki yang mudah dibaca dan dipahami oleh manusia karena sintaksnya menyerupai bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman di sini mungkin pernah mempelajari bahasa C++, C Sharp, atau Python ya, atau bisa juga mempelajari PHP, atau pernah mungkin akan sering berhadapan dengan sintak-sintak yang memang seperti kayak include, yang memang menggunakan frasa bahasa Inggris ya, menggunakan kata-kata bahasa Inggris itu rata-ratanya. Seperti itu ya. Oke, untuk jenis bahasa pemrograman selanjutnya yaitu bahasa pemrograman akan berjalan pada suatu platform atau wadah yang memungkinkan program dapat digunakan ya. Kita mengenal beberapa platform seperti web-based, desktop, dan mobile. Nah, ini contoh-contohnya, ada contoh bahasa pemrograman C++ ya, C Sharp, JavaScript, Python, PHP, Swift, Kotlin, Java. Yang terbaru ada Go, ada juga Rust ya. Nah, ada Svelte, banyak. Untuk Svelte mungkin lebih ke framework kali ya. Ada Vue juga kan, Vue.js itu kan framework juga kan, sama aja. Seperti tetap menggunakan bahasanya JavaScript. Lalu setelah itu baik untuk yang web based ini, jadi kita bahas dulu ya. Web based ini yaitu platform yang mana aplikasi dijalankan melalui platform web ya. Jadi melalui browser, dijalankannya melalui browser. Seperti browser-browser Mozilla, Firefox, lalu Google Chrome, atau mungkin untuk browsernya punya Mac itu menggunakan Safari ya. Lalu untuk desktop ini adalah aplikasi yang diinstal dan dijalankan langsung di komputer pribadi, PC atau Mac, dengan sistem operasi seperti Windows, macOS, atau Linux. Jadi contohnya banyak sekali untuk yang desktop ini. Mungkin kalau teman-teman sering install kayak Microsoft Word gitu ya, atau Microsoft Office ya namanya ya, kemudian menginstal Adobe Premiere atau apa, yang mana memang instalasinya kalau di Windows itu extensionnya .exe ya, atau apa gitu kan. Kemudian untuk di Linux itu biasanya kalau pakai Ubuntu tuh .deb kayak gitu. Nah, itu biasanya adalah aplikasi-aplikasi yang memang berjalan di platform desktop ya. Lalu selanjutnya adalah aplikasi yang berjalan di platform mobile, yaitu aplikasi yang dirancang khusus untuk perangkat seluler seperti smartphone dan tablet ya. Jadi aplikasi ini diinstal melalui toko aplikasi seperti Google Play Store atau Apple App Store. Nah, biasanya banyak ya untuk saat ini, seperti aplikasi apa sih contohnya, banyak banget. Di Play Store kita bisa lihat kayak Telegram, WhatsApp ya, yang mana bisa diinstal langsung ya. Lalu ada aplikasi yang game juga banyak kan, seperti banyaklah Mobile Legends, PUBG, itu juga dibuat melalui pemrograman yang mana emang dikhususkan untuk berjalan di platform mobile. Seperti itu ya. Oke, mungkin untuk penjelasan singkatnya mengenai dasar pemrograman, mengenai pertemuan pertama ini itu sudah selesai. Selanjutnya teman-teman diminta untuk membuat tugas ya. Tugasnya ini yang pertama itu mendaftarkan diri di akun LinkedIn, lalu tambahkan foto profil profesional semenarik mungkin dan lengkapi portofolionya gitu. Jadi buat teman-teman nih yang punya foto profesional yang menggunakan jas atau apa, yang kiranya memang dikhususkan untuk profesional ya, tidak mungkin rapi atau apa, fotonya bebas itu, semenarik mungkin lah intinya, boleh. Kemudian masukkan juga portofolio teman-teman yang mana pernah buat apa gitu kan, pernah melakukan apa gitu, coba buat.
kemudian masukkan saja ke LinkedIn teman-teman. Lalu selanjutnya buat video resume dari materi yang telah dibahas pada pertemuan pertama, durasi minimal 5 menit, lalu unggah ke LinkedIn yang telah dibuat. Jadi teman-teman nanti coba presentasikan ulang apa yang tadi kita udah bahas ya. Dicoba diresum, diingat-ingat lagi, lalu dipresentasikan ya. Boleh on cam gitu kan. On cam, baiknya on cam karena ini juga melatih buat public speaking teman-teman nanti ya ke depan. Dan juga untuk sebagai portofolio teman-teman. Dan selain itu juga ini juga menjadi tugas yang memang tugas ini ya wajib buat teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja untuk tugasnya dan juga materi pada kesempatan ini atau pada video pertama ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.